Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas gelombang secara umum, kita sekarang membahas gelombang khusus, yaitu gelombang elektromagnetik. Kita akan melihat sifat nonlinear dari gelombang ini menarik untuk kita pelajari dan memberikan aplikasi yang luar biasa pada medium. Namun, seperti biasa, kita perlu lebih dahulu mereview konsep-konsep dasar gelombang elektromagnetik, khususnya sifat linear dari gelombang elektromagnetik ini, sebelum kita masuk pada sifat nonlinear dari gelombang elektromagnetik. Kita tahu persamaan Maxwell dalam medium yang vakum, kemudian tidak ada muatan maupun tidak ada arus, atau medium vakum yang benar-benar bebas dari muatan dan bebas dari arus. Maka persamaan Maxwell adalah divergensi E sama dengan 0, kemudian divergensi B sama dengan 0, curl E sama dengan min do B do T, dan curl B sama dengan min 0 epsilon 0 do E do T. Nah, kalau persamaan Maxwell yang kita olah, misalnya curl E-nya kita curlkan lagi seperti ini, itu sama dengan curl dari min do B do T, karena curl E min do B do T. Nah, sama dengan min do T dari curl B. Padahal curl B itu adalah min 0 epsilon 0 do E do T. Ya. Jadi diturunkan lagi terhadap waktu, hasilnya adalah min 0 epsilon 0 do kuadrat E do T kuadrat. Nah, seper min 0 epsilon 0 itu sama dengan C kuadrat. Nah, sementara curl dari curl suatu vektor sama dengan ini. Curl dari curl E sama dengan nabla dari divergensi E dikurang nabla kuadrat E. Nah, karena ini sama dengan ini, maka ini juga sama dengan ini. Artinya, nabla dari divergensi E dikurang nabla kuadrat E sama dengan min 1 per C kuadrat do kuadrat E do T kuadrat, sama dengan ini. Dan ini karena sama dengan 0, hasilnya adalah min nabla kuadrat D sama dengan min 1 per C kuadrat do kuadrat E do T kuadrat. Maka kita dapatkanlah ini nabla kuadrat E sama dengan 1 per C kuadrat do kuadrat E do T kuadrat. Ini yang kita sebut sebagai persamaan gelombang dalam medium vakum. Jadi persamaan umum gelombang kita ini persamaan gelombang medan E. Nah, secara umum kita sebut sebagai gelombang kita itu sebagai P. Maka nabla kuadrat P sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat P do T kuadrat. Ingat, nabla kuadrat itu adalah ini, 2 kuadrat do X kuadrat tambah 2 kuadrat do Y kuadrat tambah 2 kuadrat do Z kuadrat. Nah, persamaan ini adalah persamaan gelombang biasa, persamaan gelombang umum yang solusinya adalah itu seperti ini. Itu V itu fungsi T dikurang Z per V, atau P sebagai fungsi Z dikurang V T. Dua fungsi ini sama hasilnya, hanya penerapannya berbeda tergantung syarat batas. Negatif ini menggambarkan gelombang kita menjalar arah Z positif, sementara kalau positif menggambarkan gelombang kita menjalar ke arah Z negatif. Ini bentuk persamaan ini bisa diganti dengan ini. Kalau untuk satu dimensi, itu satu fungsi yang bergantung pada waktu dan posisi. V adalah kecepatan jalar gelombangnya. Oke, ini adalah persamaan gelombang secara umum. Solusinya berbentuk seperti ini. Nah, solusi bentuk seperti ini kalau diterapkan pada gelombang medan E kita, itu bentuk seperti ini. Jadi ini menggambarkan fungsi P dalam wujud E sebagai fungsi Z dikurang TC. Di sini VT. Z dikurang TC atau Z dikurang CT. Jadi ini adalah fungsi medan E bergantung pada Z dan T. Bergantung pada Z dan T, atau
Ini gelombang menjalar ke kanan dengan E-nya sama dengan N0 EI Z kurang TC. C itu kecepatan gelombangnya, ya, dalam hal ini adalah kecepatan cahaya, N0 itu adalah amplitudonya, dan E itu adalah gelombangnya. Maka kalau kita coba turunkan ini 2 kali terhadap Z, sebagaimana ini, itu hasilnya adalah tentu diturun 2 kali, K-nya turun 2 kali menjadi K kuadrat, I-nya juga 2 kali menjadi min 1. Jadi min K kuadrat, N0 I K Z kurang TC, atau min K ini kan sama dengan E. Jadi 2 kuadrat E 2 Z kuadrat sama dengan min K kuadrat E. Nah, kalau kita turunkan 2 kali terhadap waktu, karena kita perlu juga terhadap waktu, hasilnya adalah min K kuadrat C kuadrat N0 EI K Z kurang TC. Ini 2 kuadrat E 2 T kuadrat sama dengan min K kuadrat C kuadrat E. Maka kalau kita pindahkan ke sini, C-nya pindahkan ke kiri, jadi 1 per C kuadrat 2 kuadrat E dt kuadrat sama dengan min K kuadrat E. Sama tinggal min K kuadrat E. Nah, min K kuadrat E sama dengan ini. Kita dapatkan 1 per C kuadrat 2 kuadrat E 2 T kuadrat sama dengan 2 kuadrat E 2 Z kuadrat, yang merupakan persamaan gelombang. Jadi kita dapatkan 2 kuadrat E 2 Z kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat 2 kuadrat E 2 T kuadrat. Di bentuk ini adalah fungsi gelombang, karena dia berasal dari sebuah persamaan gelombang. Dalam 3 dimensi, arah penjalaran gelombang diungkapkan oleh vektor K, dan posisi medan I dan medan B dari gelombang kita setiap saat diungkapkan oleh vektor R dan T. Khusus untuk gelombang datar, muka-muka gelombang membentuk bidang datar. Seperti ini, muka-muka gelombang membentuk bidang datar. Nah, karena itu K dot R, dengan ingat K adalah arah penjalaran gelombang dan R adalah posisi medan, maka untuk gelombang datar, K dot R ini selalu konstan. Perhatikan, R itu adalah posisi medan di setiap titik dalam ruang. Nah, kalau gelombangnya, muka gelombangnya membentuk bidang datar, dimanapun dia, posisi R-nya, di sini, dan sebagainya, K dot R-nya atau proyeksi R terhadap K-nya itu selalu sama. Jadi kita lihat di sini, kita menggambarkan 3 posisi yang membentuk muka gelombang dalam suatu permukaan. Kalau permukaannya membentuk bidang datar, maka posisi R1, R2, R3 dalam permukaan itu, proyeksinya ke arah K itu selalu sama. Itu misalnya posisi R1 diproyeksikan ke K, ini besarnya. Posisi R2 diproyeksikan ke K, ini dia. Posisi R3 diproyeksikan ke K juga ini. Artinya, kalau proyeksi R ke K untuk R berapa saja, itu selalu sama, maka muka gelombang kita membentuk bidang datar, sehingga gelombang kita disebut sebagai gelombang bidang datar. Sekarang kita lihat perbedaan gelombang monokromatik dengan gelombang non-monokromatik. Dari fungsi gelombang kita, ER, T adalah N0 EI K dot R kurang omega 0 T, maka ini sama dengan PRT yang merupakan fase gelombang. Nah, frekuensi yang merupakan minus turunan fase terhadap waktu itu adalah omega 0, itu nilainya tetap. Nilainya konstan. Sebaliknya, untuk gelombang non-monokromatik, pada fasenya terdapat tambahan delta yang bergantung pada waktu. Jadi, fasenya menjadi K dot R kurang omega 0 T tambah kurang delta T.
Sehingga dengan tambahan delta ini, maka frekuensi tidak lagi sama dengan omega 0. Tapi frekuensi kita adalah minus do pi do t sama dengan omega 0 plus minus do delta t do t. Artinya frekuensi kita juga bergantung pada waktu. Kalau penambahan terhadap waktunya itu positif, maka frekuensi kita makin lama makin membesar. Ini contohnya, makin lama makin membesar. Atau makin lama frekuensinya makin tinggi. Sebaliknya, kalau minus, maka frekuensinya makin lama makin mengecil. Tapi pada intinya tergantung juga bagaimana fungsi delta ini terhadap waktunya. Bisa saja fungsinya juga eksponensial dan sebagainya. Itu intinya. Untuk gelombang non-monokromatik. Sekarang kita lihat persamaan Maxwell dalam bahan. Dalam bahan, kita mengenal medan listrik E, medan displacement D, medan magnet H, dan medan induksi magnet B. Yang fundamental dari keempat medan itu adalah medan listrik E dan medan magnet H. Sementara medan displacement dan medan induksi ini adalah medan-medan yang sudah memperhitungkan adanya polarisasi dan magnetisasi dalam bahan. Ya, kita lihat di sini contohnya divergensi E kita itu sama dengan rho per epsilon 0. Nah, rho kita sekarang dalam bahan itu ada dua, itu rho bebas dan rho terikat, yaitu muatan terikat dalam bahan. Dibagi epsilon 0, kemudian kita pisahkan rho F per epsilon 0 dikurang 1 per epsilon 0. Nah, rho D ini sama dengan divergensi P. Itu divergensi polarisasi. Dan kalau ini dikali dengan epsilon 0, misalnya ini dikali epsilon 0, ini juga dikali epsilon 0, maka ini saling menghilangkan. Maka kalau kita pindah ruaskan, ini menjadi divergensi epsilon 0 E tambah polarisasi sama dengan rho F. Ya, ini juga hilang, ya kan, karena kita kali epsilon 0. Nah, yang ini yang itu sebagai medan displacement. Itu medan E-nya ditambah faktor polarisasi dari bahan. Sehingga dengan demikian divergensi D itu diungkapkan dengan muatan bebasnya saja. Jadi kita lihat di sini persamaan Maxwell pertama, divergensi D sama dengan rho F, muatan bebasnya. Divergensi B tetap sama dengan 0. Kemudian curl E tetap sama dengan min do B do T. Nah, baru beda di sini curl H sama dengan JF ditambah do D do T. Nah, yang bedanya di sini. Jadi ini adalah persamaan Maxwell dalam bahan. Persamaan Maxwell dalam bahan. Ya. Kuat medan listrik E adalah bagian dari medan listrik dalam bahan yang muncul dari gelombang EM yang menembus bahan. Jadi E kita ini berasal dari gelombang EM-nya, tidak intrinsik untuk bahan itu sendiri, yang tidak merupakan sifat dari bahan itu. Nah, medan listrik perpindahan D yang sama dengan epsilon 0 E ditambah P adalah medan listrik total dalam bahan, karena juga melibatkan polarisasi listrik P yang dibangkitkan oleh medan listrik E. Jadi E itu sendiri membangkitkan P. Nah, polarisasi P adalah rapat momen dipol listrik P kecil atau jumlah momen dipol per satuan volume. Jadi kita lihat, misalnya dalam bahan molekul kita muatan positif, muatan negatifnya hampir boleh dikatakan hampir berimpit, sehingga molekulnya netral. Tapi kalau ada medan listrik E, maka akan muncul sedikit pemisahan posisi, yang muatan positif menuju ke arah E-nya, muatan negatif sebaliknya, sehingga muncul
sedikit separasi atau pemisahan muatan-muatan negatif dan positif. Nah, pemisahan itu menimbulkan momen dipol P. Nah, jadi kehadiran E itu dalam bahan membangkitkan momen dipol P. Nah, jumlah total momen dipol dalam bahan dibagi volume bahan itu yang kita kenal sebagai polarisasi P. Jadi dalam material, momen dipol umumnya tercipta karena pergeseran sedikit muatan positif dan negatif pada molekul-molekul dalam material karena kehadiran medan E luar. Pada sisi lain, kuat medan magnet atau disebut juga intensitas magnet H adalah bagian dari medan magnet dalam bahan yang muncul dari gelombang EM yang menembus bahan. Nah, tidak intrinsik pula untuk bahan itu sendiri, sama dengan medan E. Sedangkan induksi magnet B yang sama dengan mu H tambah M adalah kerapatan flux magnet yang menggambarkan ukuran medan magnet aktual dalam bahan. Dan M adalah magnetisasi. Jadi dia menggambarkan medan magnet total dalam bahan. Ya, jadi medan magnet B sebagai medan magnet total karena termasuk juga melibatkan kontribusi M yang dihasilkan oleh sifat magnetik bahan. Karena kontribusi M ini medan magnet rata-rata yang sebenarnya itu B di dalam bahan mungkin ribuan kali lebih kuat dari H. Karena B sangat ditingkatkan oleh penyelarasan segudang dipol magnet kecil dari atom-atom atau molekul-molekul dalam bahan oleh magnetik H. Jadi kalau kita perhatikan atom positif di sini dikelilingi oleh elektron, maka akan timbul momen magnet kecil. Nah, kerapatan momen magnet kecil inilah yang disebut sebagai magnetisasi M. Magnetisasi M ini bersama dengan medan magnet H akan menghasilkan medan induksi magnet B dalam bahan. Jadi kita lihat D sama dengan epsilon 0 E tambah B dan B adalah mu 0 H tambah M. Kita fokus pada P. P itu bisa diungkapkan dalam bentuk epsilon 0 Chi 1 E. Ini menggambarkan bagaimana P itu bergantung kepada E. Ingat bahwa P ini dibangkitkan oleh medan E, yang ini Chi ini disebut sebagai suseptibilitas listrik atau kerentanan listrik atau kepekaan listrik. Jadi tergantung sifat bahannya. Dan Chi 1 ini tidak harus skalar. Tapi jika Chi 1 skalar, maka P sejajar dengan E. Jadi dengan demikian, D kita adalah epsilon 0 E tambah P. P itu adalah epsilon Chi 1 E. Hasilnya adalah epsilon 0 kurung 1 tambah Chi 1 kali E. Ini D kita. Dan ini, suku yang ini, disebut sebagai epsilon R. Jadi yang suku ini sebagai epsilon R. Atau permitivitas relatif. Yang sama dengan indeks bias kuadrat. Nah, dengan demikian, karena ini epsilon R, maka D kita itu sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R, maka hasilnya adalah epsilon 0, epsilon R E, atau epsilon E. Jadi D kita itu epsilon E. Nah, kembali, kalau Chi 1 ini skalar, maka ini juga skalar, efeknya D sejajar dengan E. Nah, kita ingat bahwa N, indeks bias, itu adalah perbandingan antara epsilon mu per epsilon 0 mu 0. Jadi epsilon bahan dan mu bahan, permitivitas listrik bahan dan permeabilitas magnet bahan dibagi permitivitas listrik vakum permeabilitas magnet vakum. Sementara V kita itu sama dengan 1 per akar epsilon mu. 1 per akar epsilon dikali mu, yang sama dengan C dibagi N. Karena C kita sama dengan 1 per akar epsilon 0 mu 0, ya kan? Nah, untuk banyak material, mu sangat dekat dengan mu 0. Ya, untuk banyak material, mu sangat dekat dengan mu 0.
Sehingga ini untuk banyak material ini bisa kita hapus. Hasilnya N adalah akar epsilon per epsilon 0. Karena epsilon R adalah epsilon per epsilon 0, N adalah sekitar akar epsilon R. Sehingga epsilon R itu sekitar N kuadrat. Nah, datangnya ini. Sekarang kita lihat persamaan keempat dari Maxwell kita, yaitu Karel H sama dengan JF tambah DOD DOT. Secara umum, material yang kita gunakan untuk soliton optik adalah material non-magnetik. Karena itu, magnetisasi sama dengan 0. Sehingga B menjadi mu0 kali H. Nah, dengan demikian, Karel H kita sama dengan JF tambah DOD DOT. Itu kalau kita kalikan mu0 ke mu0 H, itu berarti sama dengan mu0 JF tambah mu0 DOD DOT. Sementara kita tahu D itu adalah epsilon E. Jadi ini bisa kita ganti dengan epsilon DOE DOT, epsilon bahan. Sehingga ini bisa kita tulis Karel yang ini mu0 H bisa kita tulis dengan ganti dengan B sama dengan mu0 J F ditambah mu0 epsilon DOE DOT atau mu0 JF ditambah mu0 DOD DOT. Nih yang kita cari di sini. Jadi Karel B sama dengan mu0 J tambah mu0 DOD DOT. Nah, kita tahu bahwa B sama dengan mu0 H tambah M. Dengan M sama dengan 0 untuk bahan non-magnetik, maka B sama dengan mu0 kali H saja. Sehingga ini bisa diganti dengan mu0 H. Artinya Karel mu0 H sama dengan mu0 J tambah mu0 DOD DOT. Maka mu0 ini bisa dicoret. Hasilnya adalah Karel H sama dengan J tambah DOD DOT. Nah, sekarang kita punya Karel E sama dengan min DOB DOT. Kalau kita karelkan lagi Karel dari Karel E, itu tentu sama dengan min Karel dari DOB DOT. Atau boleh kita tulis min DO DOT Karel B. Karena DO DOT kan skalar di hasilnya dengan ini, kan? Atau boleh kita tulis sama dengan Karel H kali mu0, kan? Di Karel B sama dengan Karel H kali mu0 untuk bahan non-magnetik. Nah, sementara Karel H itu adalah J ditambah DOD DOT. Maka ini itu berarti sama dengan min mu0 DO DOT dari J ditambah DOD DOT. Ya. Nah, khusus untuk bahan yang tidak ada arusnya atau J-nya sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, Karel H sama dengan DOD DOT. Ya, untuk bahan yang tidak ada arus bebasnya. Nah, dengan demikian ini tinggal min mu0 DO DOT DO D DOT. Hasilnya adalah min mu0 DO kuadrat D DOT kuadrat. Jadi ini dengan min mu0 DO kuadrat D DOT kuadrat atau min mu0 epsilon DO kuadrat E DOT kuadrat. Jadi kita sudah mencatat bahwa Karel dari Karel E kita ini sama dengan min mu0
epsilon do kuadrat I do T kuadrat. Di sisi lain, K-radical E ini kita olah menjadi seperti ini, yaitu nabla dari divergensi E dikurang nabla kuadrat E. Untuk material yang tidak ada muatan bebas, maka divergensi E-nya itu sama dengan 0. Ya, untuk rho sama dengan 0. Nah, dengan demikian ini sama dengan 0. Sehingga tinggal ini min nabla kuadrat E sama dengan min 0 epsilon do kuadrat E do T kuadrat. Itu berarti nabla kuadrat E-nya sama dengan min 0 epsilon do kuadrat E do T kuadrat. Ini jadinya kan. Sementara ini epsilon kan sama dengan epsilon 0 kali epsilon R. Nah, nanti hasilnya epsilon 0 min 0 sama dengan 1 per C kuadrat. Sementara ini sama dengan N kuadrat. Sehingga kita dapatkan nabla kuadrat I sama dengan N kuadrat per C kuadrat do kuadrat I do T kuadrat. Untuk N sama dengan 1, maka dia kembali ke persamaan gelombang dalam ruang vakum. 2 per C kuadrat do kuadrat I do T kuadrat. Nah, pada kondisi ini tidak bisa eksis gelombang non-linear. Jadi gelombang non-linear tidak akan eksis pada ruang vakum. Itu N sama dengan 1. Jadi kedepannya kuliah kita adalah penggunaan persamaan gelombang dengan N yang besar dari 1. Jadi ketika kita membahas gelombang non-linear, pada prinsipnya kita membahas medium dengan N besar dari 1. Sekarang arah dari E, D, dan K dalam medium isotropik. Jadi sama ke segala arah. Dalam medium isotropik, D kita sama dengan epsilon E, dengan E skalar. Nah, karena itu E dan D itu sejajar. Nah, E itu sendiri tentu adalah N0 EI K dot R kurang omega T. Nah, N0-nya sama dengan N0 XX, N0 YY, dan N0 ZZ. Nah, E ini sama dengan KXX, KYY, KYZ kurang omega T. Nah, divergensi E sama dengan 0 itu berarti divergensi berasal dari nablanya kan sama dengan do X tambah Y do Y tambah Z do Z. Jadi divergensinya itu berarti ini nablanya, ini adalah E-nya. Nah, terus sama dengan 0. Nah, itu berarti yang isi adalah X do X do X dikali N0 X I itu kan, tambah Y do Y dikali N0 Y I ini tambah Z do Z N0 Z I sama dengan 0. Nah, turunan terhadap lain itu adalah 0. Hasilnya adalah do X dari N0 X I ini tambah do Y
E0Y EI ini tambah do Z E0Z EI ini sama dengan 0. Tentu ini yang eksis adalah KX-nya. KX, X, tambah dan seterusnya. Arti ini hasilnya adalah karena diturunkan terhadap X, itu tinggal jadi EKX, E0X, EI, seterusnya, tambah IKY, E0Y, EI ini tambah IKZ, E0Z, EI sama dengan 0. Itu kan berarti sama dengan IK dot I sama dengan 0, ya kan? Artinya K kita itu tegak lurus dengan E. Karena hanya K yang tegak lurus dengan E saja yang menghasilkan perkalian dot antara K dengan E itu sama dengan 0. Karena K dot E sama dengan 0, artinya K selalu tegak lurus dengan E, maka jika K-nya sama dengan KZ vektor satuan, atau untuk K sama dengan K dikali Z satuan, atau gelombangnya menjalar ke arah sumbu Z, seperti ini, gelombang menjalar ke arah sumbu Z, karena K itu kan menggambarkan arah penjalaran gelombang, maka polarisasi dari gelombang kita hanyalah dalam arah sumbu X dan sumbu Y, karena K terus tegak lurus dengan E. Nah, kalau K-nya dalam arah sumbu Z, maka E itu harus dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Demikian, kita memiliki dua basis untuk E, yaitu E0X sama dengan E0 EI KZ min omega T arah X, dan E0Y sama dengan E0 EI KZ min omega T arah Y. Nah, sebenarnya banyak kemungkinan peluangnya vektor-vektor yang tegak lurus dengan K ini. Banyak peluangnya, tapi semuanya itu bisa diuraikan dalam arah X dan arah Y. Jadi sebenarnya banyak peluangnya vektor-vektor seperti ini. Semuanya itu bisa diuraikan dalam arah X dan arah Y. Maka kita katakan gelombang kita mempunyai dua vektor basis arah polarisasinya. Jadi polarisasi gelombang kita itu tegak lurus terhadap K. Ada tidak berhingga polarisasi dalam arah X dan Y yang tegak lurus terhadap K, tapi semuanya itu bisa diuraikan dalam bentuk komponen dalam arah X dan dalam arah Y saja. Sekarang kita coba kaji lebih dalam sifat transversalitas dari medan E dan medan B, transversal terhadap arah penjalaran. Ya, kita ambil contoh pada medan E, nanti medan B akan sama caranya. E kita adalah E0 EI K dot R min omega T. Dengan N0 itu adalah amplitudonya, yang merupakan vektor. Itu komponen-komponennya adalah ini komponen X, Y, dan Z. N0X, N0Y, dan N0Z. Ini EI KX. K dot R itu sama dengan KXX, KYY, KZZ min omega T. Ya, untuk medium yang tidak memiliki sumber muatan, jadi hanya berlaku untuk medium yang tidak memiliki sumber muatan, maka diferensi E sama dengan 0. Nah, itu berarti diferensi itu dari nablanya adalah
x do x, y do y, z do z, dot ini x x, y dan z z sama dengan 0. Itu berarti dapatnya do x do y dan do z sama dengan 0. Kita bongkar. X kita adalah E0XE pangkat I K X K Y K Z min omega T tambah do Y. Y kita adalah ini. Y kita. Ini Z kita. Ini Z. Ini Y. Nah, turunannya berarti IKX E0X ini tambah IKY E0Y kali ini dan IKZ E0Z kali ini. Nah, dari persamaan ini nampak bahwa kita perhatikan ini berarti yang dari sini itu I kurung KXX tambah K Y tambah K Z. Nah, didot dengan 0xx tambah 0y tambah 0z I. Nah, ini kan. Nah, itu berarti sama dengan ini. Nah, jadi dimulai dari sini, terus hasilnya sama dengan ini. Atau kita katakan diferensi ini itu sama dengan IK dot. Nah, ini nabla dot sama dengan IK dot. Ini secara umum. Oke, ini selanjutnya ini bisa kita buang. Hasilnya seperti ini. Dapatnya itu nggak berarti karena ini adalah E, di sementara ini adalah K, maka K dot E sama dengan 0 atau K 3 lurus E. Jadi dapatkan K dot E sama dengan 0 atau K kita 3 lurus E. Nah, cara sama kita akan dapatkan juga bahwa frekuensi B sama dengan 0 atau K 3 lurus B. Jadi K 3 lurus E dan K 3 lurus B. Tapi persamaan ini belum cukup untuk membuktikan bahwa I 3 lurus dengan B. Nah, persamaan ini hanya sampai mengatakan bahwa K 3 lurus dengan E, artinya E-nya transversal terhadap K, begitu juga dengan B transversal terhadap K. Tapi persamaan ini tidak mampu membuktikan apakah E 3 lurus dengan B. Persamaan ini tidak mampu menjelaskan itu. Nah, untuk membuktikan E 3 lurus dengan B, kita lihat persamaan E kita. Kembali, ini sama dengan ini. B juga gitu. Sekarang gunakan Maxwell ketiga, Karel E sama dengan do B do T. Karel E itu berarti X, Y, Z, do X, do Y, do Z, X, Y, Z itu Karel E ya, min do B do T. Kita periksa dari sisi Karel E dulu. Itu berarti ini X, do Z, do X seperti ambil X seperti ini kali ini. Jadi do Z, do Y dan dikurang do Y, do Z. Nah, kurang. Jadi dia dari plus minus plus, ya kan? Jadi kita ambil X seperti tutup ini kali ini, ambil Y, tutup ini dengan ini, sehingga dapatnya seperti ini. X do Z do Y dikurang do Y do Z min Y. Ini Y vektor ya, satuan. Do Z do X dikurang do X do Z tambah Z
dikali do EY do X dikurang do EX do Y sama dengan min do B do T. Nah, do EZ do Y itu berarti do Y dari EZ. EZ kita ini, do Y-nya berarti IK Y0Z. Kan? Itu juga do EY do Z, berarti do Z dari Y-nya, Y-nya adalah ini. Artinya IKZ 0Y ini, itu seterusnya. Jadi kalau kita kurangkan hasilnya ini, IKY E0Z dikurang KZ E0Y dikali IKSX tambah KYY tambah KZZ dikurang omega T. Itu juga untuk yang ini, untuk yang bagian sini. Itu juga ini untuk bagian sini. Nah, itu berarti ruas kiri sudah kita selesaikan. Ruas kanan B kita adalah ini. Maka do B do T dari min I omega ini. Ya. Nah, sehingga dari kembali ke persamaan ini kita dapatkan yang ini, dari persamaan ini hasilnya adalah ini 1, ini 2, ini 2, ini 1, 2, dan ini 3. Itu berarti ini 2, 3 kali ini min do B do T adalah ini. Dan sama dengan ini. Dan sama dengan ini, maka sudah kita dapatkan XKY E0Z dikurang KZ E0Y dikurang YKX E0Z dikurang KZ E0X ditambah ZKX E0Y dikurang KY E0X dikali ini. Sama dengan ini. Ya, dengan membuang I-nya ya. Buang I-nya. Jadi kembali bentuk seperti ini, kita bisa ungkapkan untuk matriks seperti ini, sehingga hasilnya adalah ini, sama dengan dikali ini, sama dengan omega dikali ini. Nah, ini adalah B, ini B, omega B, ini semua berarti K cross E, nah, jadi K cross E. Nah, K cross E itu sama dengan ini, sama dengan min omega B. Artinya apa? K cross E sama dengan min omega B, artinya K 3 lurus dengan E 3 lurus dengan B. Ini menggambarkan ketiga suku ini, K, I, dan B saling 3 lurus. Dan demikian kalau K-nya ke sana, mungkin E-nya ke sana, dan B-nya ke sana. Saling 3 lurus. Oke. Nah, persamaan yang ini, min do B do T, dengan yang ini, itu berarti min do B do T sama dengan I omega. Jadi min do B do T sama dengan I omega B. Atau do B do T-nya adalah min I omega B. Tahu do T-nya sama dengan min I omega. Coba kita ambil ini kan, operatornya operator do T min omega. Nah, dengan cara yang sama, Karel E kita sama dengan ini, itu sama dengan I X Y Z K X K Y K Z X Y Z dari do ya, do X, do Y, do Z. Ini hasilnya ini itu sama dengan ini, sama dengan ini IK cross E. Nah, itu berarti ini operator sama dengan IK cross ya. Tuh. Itu yang sudah kita dapatkan. Jadi kita sebelumnya sudah dapatkan operator ini sama dengan IK ini dan waktu ini rutin. Jadi sudah kita buktikan operator ini, dan operator ini. Dan sudah kita buktikan bahwa IK cross E sama dengan I omega B, artinya K 3 lurus dengan I, 3 lurus dengan B. Ya, seperti ini.
Jadi baik medan I maupun medan B saling tiga lurus satu sama lain, juga tiga lurus dengan vektor gelombangkan. Oke, sampai sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.